Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang hidupnya, Nabi Muhammad SAW diketahui memiliki beberapa pedang dengan nama yang berbeda-beda. Salah satunya adalah pedang berlapis perak berbentuk dua kepala ular bernama Al-Ma'thur. Pedang ini berhasil ditemukan dan kini tersimpan dengan rapi di Istana Topkapi Turki. Setiap pedang peninggalan Nabi Muhammad SAW memiliki sejarah berbeda-beda. Seperti dikutip dari buku sejarah terlengkap Nabi Muhammad SAW karya Abdurrahman bin Abdul Karim yang mengisahkan 9 pedang Nabi Muhammad dengan sejarah yang berbeda-beda. Sebelum kita mulai, berikan dukungan kalian kepada kami dengan cara menekan tombol subscribe dan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video bermanfaat selanjutnya. Bagikan juga video ini kepada teman dan keluargamu, agar apa yang kalian tahu, mereka juga tahu. Number 1. Pedang Al-Ma'thur. Pedang Al-Ma'thur juga dikenal dengan nama Ma'thur Al-Fijar. Pedang ini dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menerima wahyu pertama di Mekah. Sebagai peninggalan dari sang ayah, terdapat kufik tulisan Arab dekat dengan pegangan pedang yang terukir nama sang ayah Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Pedang Al-Ma'thur menjadi pedang yang menemani Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, hingga akhirnya dikumpulkan kembali bersama peralatan perang lain yang disimpan oleh Ali bin Abi Thalib. Saat ini, keberadaan pedangnya disimpan di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Number 2. Pedang Al-Ad. Secara bahasa, arti dari Al-Ad adalah memotong atau tajam. Sesaat sebelum perang Badar dimulai, Nabi Muhammad SAW mengirimkan pedang ini kepada para sahabatnya. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri menggunakannya pada saat perang Uhud. Hingga sekarang, pedang ini disimpan dalam Masjid Husain yang berlokasi di Kairo, Mesir. Number 3. Pedang Zulfaqar. Pedang ini didapat oleh Rasulullah SAW dari hasil rampasan perang saat perang Badar. Banyak sumber yang mengatakan pedang dengan bentuk blade dua mata ini merupakan milik dari Ali bin Abi Thalib dan keluarga. Catatan sejarah juga menuliskan bahwa Rasulullah SAW memberikan pedang Zulfaqar ini kepada Ali bin Abi Thalib. Namun Sayyidina Ali mengembalikan lagi pedang ini kepada Rasulullah SAW saat perang Uhud. Number 4. Pedang Al-Batar. Pedang Al-Batar sendiri menyandang gelar pedangnya para nabi. Pasalnya, dalam pedang ini terukir sejumlah nama nabi dalam bahasa Arab. Nama-nama nabi yang terukir di sana yaitu Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Mulanya, Nabi Daud alaihissalam mendapatkan pedang ini dari seorang musuh yang bertubuh besar dan kekar, yang saat itu beliau berhasil mengalahkannya di usia 20 tahun. Kemudian pedang ini berpindah tangan ke Nabi Muhammad SAW yang didapatnya dari hasil rampasan perang dari Bani Qainuqa. Saat ini, pedang sepanjang 101 cm itu berada di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Pedang inilah yang akan digunakan Nabi Isa alaihissalam ketika ia turun kembali ke bumi untuk mengalahkan Dajjal. Number 5. Pedang Had. Selain pedang Al-Batar, pedang Had juga didapat Rasulullah SAW dari hasil rampasan Bani Qainuqa. Pada awalnya, pedang ini merupakan hasil buatan dari Nabi Daud alaihissalam yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melunakkan besi. Pedang Had dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam dengan menyerupai Al-Batar, namun dengan ukuran yang lebih besar. Nabi Daud alaihissalam sempat menggunakan pedang ini sebelum berakhir di tangan Nabi Muhammad SAW. Saat ini, pedang yang memiliki panjang 112 cm dan lebar 8 cm juga disimpan di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Number 5. Pedang Al-Miqzam.
Banyak perbedaan pendapat mengenai kepemilikan dari pedang ini. Ada yang mengatakan pedang Al-Miqzam merupakan milik Nabi Muhammad SAW yang kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan diteruskan kepada anak-anaknya. Namun ada pula yang berpendapat yang menyebutkan bahwa pedang ini milik Ali bin Abi Thalib sebagai hasil rampasan pada serangan yang ia pimpin di Syria. Pedang yang memiliki panjang 97 cm saat ini berada di Museum Topkapi bersama pedang lainnya. Number 7. Pedang Al-Qadib. Pedang ini merupakan pedang untuk pertahanan ketika berpergian, namun tidak digunakan untuk berperang. Pasalnya, tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan Rasulullah SAW memakai pedang Al-Qadib saat perang. Pedang ini disimpan di rumah Rasulullah SAW yang kemudian hanya digunakan oleh Khalifah Fatimid. Pedang yang berbentuk blade tipis seperti tongkat ini memiliki ukiran dari perak yang berbunyi kalimat syahadat sama seperti pedang lainnya. Pedang Al-Qadib juga disimpan di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Number 8. Pedang Qol'a. Pedang Qol'a merupakan satu di antara pedang Nabi Muhammad SAW yang didapat beliau dari hasil rampasan Bani Qainuqa. Namun, ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa pedang ini didapat oleh kakek Nabi Muhammad SAW ketika beliau menemukan air Zam-Zam di Mekah. Pedang ini memiliki bentuk yang berbeda dengan pedang lainnya karena lebih bergelombang dengan panjang 100 cm. Ada terdapat ukiran bahasa Arab di dalamnya yang berbunyi, "Ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad SAW." Itulah 9 pedang Nabi Muhammad SAW dengan sejarah yang berbeda-beda. Jangan lupa tulis pendapatmu di dalam kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.